Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Setelah lepas merayakan kemenangan pada momen Idul Fitri, umat muslim di seluruh dunia akan bersiap menyambut hari raya lainnya, yaitu Hari Raya Idul Adha. Idul Adha sendiri sangat identik dengan penyembelihan hewan ternak. Itulah mengapa ia juga disebut dengan Hari Raya Kurban. Tahukah kalian tentang awal mula diadakannya kurban bagi umat Islam? Dasar disyariatkannya perintah berkurban sendiri tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Surat Al-Kautsar ayat 2. Sejarah Idul Adha ini tidak lepas dari dua peristiwa yang terjadi di masa lalu, yaitu dilakukannya ritual kurban oleh Habil, putra Nabi Adam alaihissalam, dan kurban oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Ismail alaihissalam. Kisah Habil dan Qabil. Ritual kurban pertama kali dilaksanakan oleh Qabil dan Habil sebagai bentuk sayembara untuk menentukan siapa yang akan menikahi Iklimah. Siapa yang kurbannya diterima Allah ialah yang berhak mempersunting Iklimah. Di sini Habil mempersembahkan domba yang sehat dan gemuk, sementara saudaranya Qabil mengorbankan domba yang kurus dan jelek. Qabil yang kalah dan dengki pun akhirnya membunuh saudaranya sendiri. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil. Qabil yang kurbannya tidak diterima lalu berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Al-Maidah ayat 27. Kisah Ibrahim dan Ismail. Hari Raya Kurban juga tak lepas dari kisah mengharukan antara Nabi Ibrahim dengan Ismail. Suatu hari Ibrahim bermimpi mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Ini tentu keputusan yang sangat berat baginya. Apalagi Ismail adalah anak yang sudah dinanti-nantikan kehadirannya selama belasan tahun. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Surat As-Saffat ayat 102. Tepat ketika Nabi Ibrahim akan menggoreskan pisau tajam ke leher Ismail, Allah menggantikannya dengan seekor domba gemuk langsung dari surga. Peristiwa ini menjadi bukti betapa kecintaan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah melebihi apapun, bahkan cintanya kepada sang putra. Nah, sekarang sudah tahu kan sejarah tentang diisyaratkannya perintah berkurban? Jangan lupa like dan share video ini ke sosial media kamu agar kita dapat berbagi pengetahuan sesama sahabat seiman. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.